Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah komputasi, Bapak Erik Christian. Perkenalkan, nama saya Fairina Isnuhadinilah Putri Sulistyo, NPM 4111284. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut, sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya penyakit kardiovaskuler. Jantung merupakan organ vital. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi jantung yang sehat dan normal didukung oleh jaringan otot yang kuat yang bertugas memompa darah. Mengetahui pentingnya organ jantung, maka sudah seharusnya kita menjaga pola hidup yang sehat. Menurut data WHO, penyakit kardiovaskuler menyebabkan 17,6 juta kematian setiap tahunnya. Pola hidup tidak sehat seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, tidak rutin berolahraga, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan merupakan faktor-faktor penyebab penyakit kardiovaskuler. Seperti yang dikatakan oleh salah satu peneliti, yaitu Blumenthal, ia mengatakan bahwa kebiasaan gaya hidup yang lebih baik adalah landasan pencegahan dan kesehatan yang baik. Saya akan menyebutkan beberapa penyakit kardiovaskuler yang perlu kalian waspadai. Yang pertama, ada aritmia. Aritmia ini adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Aritmia terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada PJK atau penyakit jantung koroner. PJK adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini membuat pasokan darah menuju ke jantung menjadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, PJK dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. Yang ketiga ada kardiomiopati, adalah gangguan pada otot jantung. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penggumpalan darah, henti jantung, dan gangguan katup jantung. Selanjutnya yang keempat ada stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya sel-sel di otak ini akan rusak. Yang kelima ada DVT atau deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam. Kondisi ini adanya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Biasanya kondisi ini terjadi di bagian paha dan betis. Pada beberapa kasus, gumpalan darah ini dapat mengalir ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi yang serius. Contohnya seperti emboli paru. Yang keenam atau terakhir, ini ada penyakit arteri periferal atau peripheral artery disease atau PAD atau penyakit arteri perifer ini adalah kondisi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Hal ini membuat kaki kekurangan suplai darah sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan.
Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa penyakit kardiovaskuler, dan ternyata penyakit jantung ini cukup banyak juga memakan korban seperti yang tadi dikatakan WHO. Bahkan bisa dibilang penyakit ini menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, penting menjaga kesehatan jantung dan mengetahui serta waspada pada bahayanya. Penyebabnya karena terjadi penyumbatan di bagian pembuluh darah, yaitu bagian arteri koroner. Karena adanya penyumbatan, maka darah yang mengandung oksigen terhalang untuk menyuplai makanan dan nutrisi ke bagian tubuh yang lain. Yang tadi saya sudah sebutkan, penyakit ini tidak hanya karena penyumbatan di aliran darah saja, namun bisa juga karena terjadinya penyempitan. Umumnya yang menyumbat aliran darah ini adalah lemak. Jika didiamkan, lemak akan menumpuk dan menjepit aliran darah menuju ke jantung. Selama proses itu, penderita jantung akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Ada yang sering mengalami nyeri di bagian dada, sering sakit kepala, detak jantung tidak teratur, sulit bernafas dan terengah-engah, mual dan nafsu makannya berkurang, sering mengeluarkan keringat, mudah lelah padahal tidak sedang beraktivitas, sering merasa sakit terutama di bagian kanan dan lengan kiri, dan beberapa anggota tubuh mudah sakit seperti leher, bahu, punggung, dan siku. Yang terakhir, terjadi pembengkakan di pergelangan kaki. Berbagai macam penyakit saya sudah sebutkan, dan gejala-gejalanya saya juga sudah share pada kalian. Dan yang terakhir, saya akan membagikan kiat-kiat menjaga kesehatan jantung agar tetap sehat. Yang pertama itu menjaga rutinitas aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Terus makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Mengonsumsi banyak makanan yang mengandung serat juga, seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu jauhi rokok, minuman yang mengandung soda dan alkohol. Lalu rutin mengontrol tekanan darah agar tetap normal, menjaga kadar kolesterol di dalam darah agar tetap normal, mengontrol kadar glukosa atau gula darah dalam tubuh, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi, kolesterol, dan garam. Memperbanyak asupan buah-buahan dan sayuran, terutama sayuran hijau. Menjaga pola tidur dan menghindari stres. Merasa tertekan hingga berujung stres adalah salah satu faktor risiko terkena serangan jantung. Sedihnya, kondisi ini justru paling sering menyerang perempuan, apalagi jika dibarengi dengan pola hidup yang sembarangan dan tidak menjaga kesehatan pula. Maka, selain hidup sehat, penting juga untuk selalu jaga ketenangan tubuh dan pikiran sehingga terhindar dari stres. Coba luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti hobi kalian, atau bisa juga menyalurkan pada meditasi, yoga, atau sekedar menenangkan diri jika ada kesempatan. Yang pasti, stres atau kondisi lain yang memicu penyakit jantung itu bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Selain itu, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pun menjadi penunjang untuk bebas dari ancaman penyakit lainnya. Mungkin sudah cukup untuk mengenali penyakit kardiovaskuler ini, mulai dari definisi, gejala, dan kiat-kiat pencegahannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.